Langsung penggalan ya Mbak Pepe? Iya, boleh seperti ini aja ya Pak Koji ya, mulai dari Ya, silakan Bu Yati. Oh, saya baca dulu atau langsung penggalan, Pak? Baca dulu. Kalau Quran kita dapat pahala bacanya, Bu. Baca ya. Cari pahala dulu, Bu. Oh iya. 110 itu berapa huruf itu, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. Saya langsung penggal ya, Pak. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan 1, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 2, lama, huruf bermakna artinya ketika. Penggalan 3, ja'a, bentuknya KKL. Ciri KKL adalah patah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus di halaman 83, artinya dia telah datang. 95 apa 83? 83, Pak. Kalau 95 itu H dia. Kalau ini jim di halaman 83. Ja'a. Ini ja'a. Kalau 95 H. Jaya'a. Ya, Iya, ini Jaya. Bu Yati. Yang betul tuh 95, Bu Yati. 95 itu Jaya. Karena dia tuh kan kalau ja'a yang pertama nggak cocok di urutan anunya, abjadnya. Setelah ja itu begitu. kan ya langsung kan. Padahal dia sebetulnya ya itu kan di belakang. Makanya kita pakai yang 95. ya itu kan 95. tinggal alif batasa sampai ya. Maka dia Begitu. posisinya tuh di halaman 95 dia. Bunda Yati halaman berapa tadi yang pertama? 83. 83. Ini kan 95 ada tulis di 95 ini. Iya. Tapi dibaca Iya, 83 Pak Ustaz. Cuman saya ngecek Pak Fauzi kemarin di Mahmud Yunus 93 tuh saya nggak ketemu. Yang 95, Bu. Ada. 95. 95. Ada, Bu. Tunggu saya. Kemarin saya. 83 tuh Jaa itu, Bu. Oh gitu ya. Lompang situ tuh Dia yang tulis belakangnya. juga sini. Cuman saya tulis 95, saya penasaran. Ya Yang 95 ya. Oh gitu ya, Pak. 95. Oke. Yang paling bawah Bu Yati Yang datang. paling bawah. Yang paling Saya bawah. ngecek ini. Itu kerajinan itu kerajinan. Saya cek ulang. Oke, yang Ada mana nemu ini? ya Bunda ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari bawah. Oh iya yang datang saja itu ya Allah. Kalau yang 83 itu yang alifnya itu Ya. yang panjang itu A Ya. Hamzah itu, Bu. Ini yang KKSAD-nya ya JU itu ya. Ya. JA yang JU. Ya, alhamdulillah makasih Pak. Jadi saya
Ini sudah terganti dengan halaman 95 ya. Artinya dia telah datang. Ya. Berarti saya salah kemarin ngecek, saya nggak ketemu juga. Terus saya lanjut. Penggalan keempat, Musa, kata benda nama artinya Musa. Penggalan kelima, li, huruf jar artinya bagi. Ini pandai. Penggalan keenam, nikotina. Nah. Seperti ini dulu. Ya. Penggalan keenam, nikotina, bentuknya KBM. Bentuknya KBM, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, na sebagai kata ganti. Kata pertama, mikoti, saya baca dulu ciri KB-nya. Kata pertama, Bentuknya. mikoti, ciri Bentuk- kata bendanya bentuknya ada dulu, huruf Bunda. jar. Ya, Bentuknya. ya. Ciri kata pertama, mikotina bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada huruf jar di depan. Akar katanya wakota. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mif'alun. Ada di Munawir di halaman 1573, artinya waktu yang ditentukan. Bu Tadi Yati. kata benda pertama tadi. Kata benda pertamanya mikoti, mikotina. Nah-nya itu lain lagi Iya. kata ganti. Tadi nanya Iya. disebutkan, Bu. Tadi nanya disebutkan, makanya Ya, dikomplain. Oh iya. iya. Tenang, Bu, Kata tenang aja, Bu. pertama ya, mikoti. Iya. Ciri kata bendanya ada huruf Bentuknya. jar di depan. Bentuknya belum. Bentuknya Bentuk. bentuknya KBKK objek tunggal. Akar katanya wakota. Pola kata kerjanya Ciri. fa'ala. Bunda. Ya, Di sini, di sana. Kalau lihat di layar nggak jelas Nggak ya, bisa. Bunda ya? Nggak bisa pakai Nggak HP, Mbak bisa. Pepe. Oh Pakai HP iya, nggak? iya. Jadi Menjadi urutannya, satu, Bunda. ya. Ini Urutannya mungkin gini. keterangannya Mbak Puji ini, Mifati ini. Enggak objek ini. Terang aja ini, Bu. Enak. Keterangan waktu ya. Ya, keterangan waktu. KBKK tunggal aja. Oh, tunggal Oh, aja, Pak Ustaz. KBK tunggal aja, Bu ya. Ya. Oke. Jadi kalau teh, sekali lagi kalau saya melihat yang di layar itu teh menjadi satu semua teh. Oh iya gini, urutannya gini, Bunda. Urutannya aja. Mungkin Heeh. ini juga urutannya ini. Iya. Mungkin yang ini pindah ke sini. Besaran gitu ya, mudah-mudahan Iya, bisa. kata pertama, nah Boleh, disebutkan ya mikoti. Ya. Nah, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya. Ini sebenarnya sudah berunut nih. Ya. Kalau Bunda udah print enak nih, tinggal baca. Ciri, nah, runutnya kan udah nih bentuknya, terus ke ciri. Nah, habis ke ciri, Ya, ciri kata bendanya huruf jar di ya. depan diawali mim ya. Baru lanjut Ada ke siap poin akar 9 nih, Mbak kata. Pepe ya. Poin 9 ada di sini nih. Iya, Bu ya. Poin 9 ya. Ya, kaidah 9 ya. Ya. Oh, aduh. Harus dibaca ya, Bu ya. Yang mana itu? Yang mi. Ada kaidah 9, coba kita cek ya. Tunggu dulu. Mustia di depan akar kata. Tadi. Jika huruf sia di depan akar kata didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda mamimu. Nah, ini mamimu ya. Ya. Iya. Mamimu, maka dicari dengan sistem try and learn, gitu kan. Iya. Nah, di sini kalaupun di sini kan iya nih. Tapi belum tentu Iya. iya dia. Ternyata wow ya. Iya. Wakota. Iya, akar katanya wakota.
Ini mending dijelasinnya di mana, Pak Fauzi? Di akar kata ya? Belum ya, Ya. setelah akar kata kali dong. Iya ya, Ah. setelah akar kata ya, baru diuraikan masuk Ya. dalam kaidah 1 huruf siap poin 9 gitu ya, Bunda. Ya. Tambahannya. Bunda Yatinya lagi ini. Nah. Iya. Cuma dibuat aja dulu di sini, nanti kan bisa ditambah mau tambah di mana. Iya, iya boleh. Teh di modul ini, di materi di poin 9 ya Teh. Jika huruf sia di depan akar kata didahului oleh huruf apa ini? KKSAD ya Teh. Ya. Atau Huruf tanda kata benda mamimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Nanti dijelasinnya setelah akar kata Bunda ya. Jadi kata benda pertama kan tadi mikoti, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya di huruf jar, terus diawali dengan di depannya sebelumnya ada huruf jar, terus diawali sama mi kan gitu. Nah, lanjut ke akar kata. Akar kata wakota. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 9. Nanti dibacakan. Begitu ya, Teh. Terus baru ke pola kata kerja, pola kata benda, arti. Nah, jangan lupa yang kata keduanya. Tadi ketinggalan kata keduanya. Iya. Saya mulai ya, Teh. Kita langsung. Kata pertama mikoti. Mana tadi? Kata pertama mikoti. Bentuk mana tadi? KBKK tunggal. KBKK tunggal. Digedein Bu Yati yang mau dibaca. Ya. KBKK tunggal. Terus ke ciri kata benda. Ya, ciri kata benda. Ada huruf jar di depan, diawali oleh huruf mim. Iya, mim. Ya. Akar kata. Terus akar kata wakota. Di sini berlaku akar kata kaidah siap. Wakota pola. Di sini berlaku kaidah siap poin 9 begitu. Tentang akar kata. Ciri kata benda Sini, ya. Ciri di situ kata masuknya. benda huruf jar dan diawali di depan dan diawali huruf mim. Di sini berlaku kaidah akar kata dulu. akar kata ya. Akar kata wakota. Nah, di sini berlaku kaidah Di sini berlaku kaidah sia. 1 huruf siap poin 9. 1 di depan akar kata. Poin 9. Sebutkan Bu. Tadi buat di sini ya. Sini berlaku kaidah Di sini berlaku kaidah 1 sia. huruf 1 sia poin 9. Ya. Itu huruf sia di depan akar kata didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata mamimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Terus selanjut Bu, akar kata sudah tadi ya, pola kata benda ya. Pola kata kerja. Ya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mif'alun. Terus ada di Munawir di halaman 1573, artinya waktu yang ditentukan. Kata kedua. Tunggu dulu, polanya udah benar nih Mbak Pipi? Kata Ya, benda. dulu. Polanya. Iya kan. Pakai tamar buton ya, Bukan. Ini mif'alun. Kan akar katanya wakota. Taknya tak akar kata Pak Puji. Nah, ini kan ada pola kata benda. Ya, akar katanya kan wakota. Betul. Iya.
taknya itu tak marbuto, tak marbuto, tak akar kata maksudnya, bukan tak Iya. marbuto gitu loh. Jadi mif'alun. Alun, iya. Hmm. Jadi selanjut Ya. Kata kedua. kata kedua, Nah, kata ganti na, ya, artinya kami. jadi Arti KBM miqotina, waktu yang kami tentukan. Terus penggalan ketujuh. Penggalan ketujuh, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, kalama, bentuknya KKL, ciri KKL-nya fathah, pelakunya huwa, akar katanya kalama, polanya fa'ala, fa'ala ya teh polanya ya? Ya, Pakai Skip. pakai Ya, tasdid. fa'ala ada di Mahmud Yunus di halaman 381, artinya dia telah berkata-kata. Penggalan ke-9, kata ganti hu artinya nya. Terus penggalan ke-10, penggalan ke-10, rabbuhu, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. KBM rabbuhu terdiri dari dua kata. Itu sebenarnya didulukan. Robuhu, Ya. KBM terdiri dari dua kata, baru ciri. Itu teh. KBM Jadi terdiri dari dua kata rabbuhu, robu dan hu. Robu dan hu. Baru cirinya. Baru ciri. Oh iya, saya ikut di sini dulu ya. Santai Ciri Kak KBM, Yati. kata benda Santai aja. pertama robbu, tanpa alif lam dan tidak tanwin. Dan kata kedua hu, kata ganti. Begitu ya Bu ya? Ya, kemudian ciri KBM-nya lagi. Ya. Ciri KBM, tidak ada Kata benda pertama. Iya, kata benda pertama. Saya bingung. Bu Yati tenang aja Bu Yati. Sini Pak Adil nggak ada Bu. Kata benda pertama kata benda pertama rabbu, bentuknya adalah KBKK subjek. Itu tadi kan ciri tuh. Nek ciri kan tidak beralif lam dan Bu Yati logis aja urutannya nih Bu. Ini sebetulnya nggak perlu Ibu baca betul. Robuhu bentuknya KBM terdiri dari robu dan hu, oke? Nah, ya cirinya ya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Ya. Gitu Bu. Rabbuhu bentuknya KBM terdiri dari rebu dan hu. Ciri KBM, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Ya. Nah, terus baru masuk kata benda pertamanya. Kata benda pertama bentuknya KBKK subjek. Sebutkan dulu kata benda pertamanya apa? Kata benda pertama robbu. Kata benda pertama robbu adalah KBKK subjek. Subjek tunggal. Ya. Akar katanya rabba dari rabbaba.
Tunggu dulu, belum Iya, belum boleh. jangan loncat dulu situ. Nah, kita jelasin dulu. Tadi kan kita kan mengurai kata benda pertama, yaitu robu, ya. Bentuknya KB, KK, subjek tunggal, ya. Ya. Kita sebutkan cirinya apa, ya. Kapan kapan perlu ada asli sini enggak? Ini kan ada aslinya dulu. Aslinya iya. dulu. Nah, baru ciri Aslinya kata itu benda. robun, ya. Ya. Aslinya itu robun karena berbagi muk Rabbu menjadi aslinya robu, Rabbun. ya. Menjadi Rabbu karena Berkabeh. Bermajemuk. bermajemuk dengan kata ganti. Cuma Oke. aja. Ciri kata. Nah, baru cirinya lagi. Ciri kata Ya. benda, Ciri kata benda, tanwin. Nggak usah akhir, udah jelas dia di belakang tuh, Bu. Akhir tanwin itu pasti di belakang itu dia. Ya. ya. Tanwin aja, Pak. Akhirannya Ciri tuh kata nggak usah benda tanwin. ada tanwin di Ada setelahnya ya. tanwin saja udah. Tanwin aja, Bu. Ciri kata benda tanwin. Ciri kata benda tanwin menjadi Sudah. Kagak menjadi lagi kan udah tadi. Sudah. Allahu Akbar. Ya tenang aja, Subjek. udah tenang aja sob. Ngopi dulu Bu Yati, ngopi. Bu Yati, Udah waktunya udah. Bu Yati, Bu Yati. Jadi Subjek berarti domah aja ya, Pak. Iya. ya subjek, ciri subjek adalah domah. Nah, Robbun, ya, Robbun menjadi robbu karena ya. kata benda tunggal Pak Lun ya Pak? Akar kata dulu. Iya, akar kata. Robaba menjadi robba. Akar kata robbaba menjadi robba. Akar kata Polanya robaba, Dibaca. robaba menjadi rob. Robbaba menjadi rabba. Pola kata kerja pa'ala, Ya. kata benda tunggal robbun menjadi robbu karena bermajemuk dengan kata ganti. Pola kata benda Langsung benda. pola. Pola kata benda ya. Iya Pola langsung. kata benda Pak Lun. Nah, Ada di Mahmud Yunus langsung ya Teh? Iya. ya. Nah, ada di Mahmud Yunus di halaman 136 artinya Tuhan. Kata kedua kata ganti artinya nya. Arti KBM Rabbuhu Tuhannya. Oke. Masih keputar-putar nih Teh, mau di ini ulang nanti. Nggak apa-apa. Penggalan ke-11 kola bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran kata, pelakunya huwa, akar katanya kawala menjadi pola. Di sini berlaku kaidah sia, satu huruf sia, ya. Wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya pa'ala ada di Mahmud Yunus di halaman 360, artinya dia telah berkata. Poin 2, satu sia poin 2. Ya, huruf sia. Kaidah satu huruf sia, kaidah satu huruf sia poin 2, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terus penggalan ke-12 Rabbi bentuknya KBM. Ya, ini. Rabbi bentuknya KBM. Ciri KBM-nya kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua ya sukun sebagai kata ganti. Begitu ya Teh? Iya. Ya. Mungkin tulisannya masih. Ya. Ciri kata benda berharokat kasroh. Gitu Teh? Gak usah, ya. Bisa Teh? Ciri kata benda.
Tidak ada Itu kosong. mungkin Nggak ada ya? belum keisi. Dia aslinya Robbi itu kan Aslinya itu Robun, Robban ya. Robban. Ya, berarti patah tanwin ya, Teh? enggak, iya. Iya, Pak Jadi kata Fauji. bendanya patah tanwin. Dia telah Oh. berkata Tuhanku kan gitu. Ya. Akar kata robbaba dari akar kata robba dari robbaba menjadi robba. Pola kata bendanya fa'ala, kata benda tunggalnya rabbun menjadi robbi karena bermajemuk dengan kata ganti. Gitu, Teh? Kok bolak-balik Bu Yati? Bunda. Urutannya Bunda. Ini di atas Bunda, belum lagi. Bunda seneng geclok-geclok. Iya, aduh, ya Allah gimana, Teh? Nih, nggak apa-apa Bunda. Jadi runutannya Bunda nih. Tadi bener tuh kata Pak Fauji tadi. Jadi KBM terdiri dari kan gitu, ya. Mm. Kata benda pertama apa, kata kedua apa, terus baru ciri KBM-nya, ya. Kata benda pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kata kedua kata ganti atau kata keduanya kata benda berharokat kasroh kan gitu Kasroh. kalau kata benda. Nah, baru lanjut ke kata Ciri. benda pertama. Nah, Ya. kata benda pertama bentuknya apa? Nah, udah bentuknya baru aslinya. Gitu kan? Setelah aslinya baru cirinya. Baru ke Nah, akar. udah ciri kan muncul di situ cirinya tanwin biasanya. Ini juga aslinya mestinya kan ini robban ya. Ya. Robban. Ini mestinya apa robban apa Cuma robban? ini Mbak Pepe apa Robun kata itu Mbak pertamanya Pepe. masih Robun. Robbu. Salah. Robun itu Mbak Pepe Iya, aslinya. Robun. Ya, aslinya. Jadi saya Wahai ini Tuhanku, tadi oke. jadi Jadi kata karena benda berharokat kasroh, Teh. Terus ini mestinya kasroh tain, Bunda. Ini tuh sebenarnya kasroh tain, ya. Karena ada iya yang tidak muncul. ya. Jadi apa namanya Pak Fauji kalau gini? Disebutnya apa ya biar enak? Bermajemuk. Ya sukun. Ya Ya, sukun nggak ya nampak. sukun yang enggak, yang ngumpet apa Nggak yang nampak. Ya yang tidak sukun yang nampak, ya. Iya, yang ngumpet. Makanya kenapa kita katakan dia KBM gitu kan? Kenapa ya, enggak kata benda saja? Kalau kata benda pasti dia Robin, ya. ada tanwin. Kalau dia Robbi saja ada kemungkinan dia ada kata ganti di sininya yang tidak muncul gitu Bunda. Yang tersembunyi ya Pak Helmi. Iya. Jadi Teh, saya tadi supaya lurus nih Teh. Dan kedua, ketiga, keempatnya dan selanjutnya jurusan terulang-ulang. Saya dari awal ya Teh. Robbi bentuknya KBM. Langsung ciri KBM Teh. Nah, terdiri dari kata pertama tidak ada alif lam dan terdiri tanwin. dari Robbi dan Yasin. Oh ya, terdiri dari kata Robbi dan ya sukun. Dan kata ganti ya sukun. Oh, dan kata ganti. Ya sukun. Terus ciri ciri KBM. Ciri kata benda. Ciri KBM-nya Bunda. Ciri KBM-nya kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ya. Kata kedua merupakan ya sukun merupakan kata ganti. Ya, enggak sukun. Kata ganti ya. saja gitu Bunda. Oh iya, kata kedua kata ganti. Terus langsung ciri kata benda Teh? Belum. Enggak, lanjut ke kata benda pertama. Ya. Oh, kata benda pertama ya Teh. Kata benda pertama bentuknya KB. Sebutkan dulu. Robbi. Kata benda pertama Robbi. Bentuknya KB KK subjek tunggal. Oke. Kata pertama
KBKK subjek tunggal. Terus pola kata kerja. Belum. Aslinya Robbun. Oh ya, aslinya Robbun ya Allah. Aslinya Robbun Nah, baru. menjadi Robbi karena bermajemuk dengan kata ganti. Ah, Kata ganti ya sukun Ya, gitu. sukun. Hmm. Kata benda tunggal. Ciri Robbun. dulu, Ciri. ciri Ciri dulu. kata Oh, benda. ciri ya. Tanwin. Ya. Ciri kata benda kasroh lain. Tanwin. Ya, tanwin ya. Tanwin. Tanwin. Ciri subjeknya Ciri domah. subjeknya domah. Ya, Rabbun ya, Dan itu domah. sama sesuai. Terus menjadi Robbi karena bermajemuk. Udah lagi tadi. gitu. Oh, ya Allah. Ya, lanjut ke akar kata Bunda. Akar kata Ya, mana tadi? Akar kata Rabba dari Rababa. Gitu ya, Teh? robaba menjadi robba. Robaba menjadi Robba. Terus Pola kata kerja fa'ala. pola kata kerja fa'ala. Hmm, Pola kata benda Paklun. Oke. Ya. Ada di Mahmud Yunus di halaman 136, artinya Tuhan. Oke. Kata kedua, ya sukun, kata ganti artinya aku. Arti KBM Rabbi, Tuhanku. Ya. Nanti saya robah teh. Saya Penggalan ke-13, Ari. Gimana Tunggu Pak dulu, Bu. Fauji? Bentar Bunda ya. Kita diskusi dulu boleh ya Oh, mengenai kedudukan Robbi ini. Ini pendapat saya ini. Iya, Ada gimana dua, Pak? ada dua kemungkinan ya. Dia sebagai subjek, dia sebagai objek ya. Nah, kalau kita lihat di sini urutan-urutannya, Qala Robbi arini anzur. Jadi Qala ini kan dia berkata, dia telah berkata. Ya. Dia telah berkata, ini siapa? Nah, Musa kan? Musa. Ya. Robbi, Tuhanku. Nah, jadi Robbi itu bisa jadi objek di situ. Ya. Tuhanku, engkau perlihatkanlah kepadaku hari ini. Engkau Nah, perlihatkanlah itu. Wahai Tuhanku gitu ya, Pak Iya. Fauji. Nah, nanti saya bertanya juga nih, Objek. menurut pendapat saya, kita bisa beda di sini ya. Iya. Bisa yang subjek benar, bisa yang objek benar gitu loh. Tapi kalau saya melihat daripada sudah anunya ini kalimat ini Qala Robbi arini anzur ilaika, saya melihat di sini Robbi itu sebagai objek ya. Iya. Jadi yang subjeknya itu justru saat di kolanya ini ya. Ya. Jadi dia aslinya itu Roban jadinya. Iya. Dia berubah jadi Robin karena itu tadi, karena dia sebagai Karena ada ya sukun itu ya. ya sukun ya. Iya. Itu menurut Jadi itu menurut saya loh bisa objek salah, ya. saya bisa salah ya. Boleh Pak nanti Fauji kita ini Bu ya. Kenapa Bunda Ismi? Iya. Jadi itu KBKK objek tunggal ya. Bisa diganti itu kan. Itu KBKK subjek tunggal di situ. Jadi KBKK objek tunggal. Benar itu pasti artikelnya benar itu. Jadi sebagai objek ya, Tuhanku ini bukan sebagai pelaku dari huwa. Huwa itu bukan, kalau dia huwa pelakunya Kembali Tuhan. lagi ke Musa itu. Ya, Tuhanku telah berkata. Nah, Arti kalau karena seandainya disambung ini Bu. Kalau enggak pastinya karena disambung ini hari ini ya. ya, Jadi dia berkata Musa, Tuhanku, engkau perlihatkanlah kepadaku ya. Ya. ya, Ya. ya, ya, Aku sedang melihat kepada engkau. Ya. ya. Karena saya lihat di sini rasanya dia objek gitu. Ya. Konteksnya itu. Ya, jadi Rabban ini ya Pak Fauji. Aslinya Rabban. Roban. Nanti kita tunggu dulu. Kalau saya tanya ke Mbak Coba Putri. saya ikut ini, Pak.
Boleh, silakan Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, kita diskusi nih. Ya. Gini, ini Kola memang dia berkata kan, karena Iya. Ya. dia berkata kan memerlukan objek, karena dia merupakan kata kerja transitif yang memerlukan objek. Nah, objeknya apa? Sekarang masalahnya kan gitu kan. Nah, Ya. objeknya itu kan apa yang dikatakan. Ya. Jadi objeknya bukan berupa kata tapi berupa kalimat, Ya. yaitu Wahai Robi Tuhanku, gitu ya. ya. Robi Hari hari ini anzur ilaika. Nah, tapi sebetulnya Robi sendiri itu merupakan panggilan. Jadi yang dikatakan sebenarnya kan hari ini anzur ilaika gitu kan. Perlihatkan Iya. kepadaku engkau perlihatkanlah kepadaku gitu kan. Jadi Robi itu merupakan panggilan. Jadi bukan merupakan kalimat ya Tuhanku, tapi kalimat yang menjadi objek dari kola sebenarnya hari ini anzur ilaika. Karena ini panggilan, maka sebetulnya kan lengkapnya kan ya Robbi. Nah, kalau nak ya Robbana gitu kan, ya Robbana, ya Robbaka. Nah, kalau karena akhirnya aku ada apa tau ya mutakalim bahasa ininya ya, dia yang menjadi panggil sub objek maka menjadi Robbi kan. Harusnya kan Robbana kalau nak Robbana, kalau Robbi karena ya maka menjadi Robbi. Tapi hukumnya itu adalah hukum fathah gitu atau Robban nasab. ya. Jadi sebenarnya gitu. Jadi hukumnya hukum fathah gitu atau nasab. Tapi karena belakangnya ya, maka ya harus tidak bisa A menerima A. Makanya ya A-nya diganti I jadi Robbi gitu. Ya, menjadi kasroh Karena dia. ya itu di belakang maka dan fathah maka ianya dihilang gitu. Jadi ada dua yang hilang ini sebetulnya. Ya sama ya sama ya sukun ya di yang belakang hilang. ya panggilan sama Ya yang dengan aku ya gitu. sukun. Ada dua hal yang hilang sebetulnya. Ya, gitu. Ya Jadi huruf dengan ya sukun. Ya jadi ya. ada dua yang hilang ya Pak Mas Duki. Ya huruf betul, gitu. dengan ya sukun sebagai kata gantinya yang hilang. Ya Tuhanku. Jadi ini bentuknya objek ya. Ya. Objeknya ya Robi hari ini anzur ilaika gitu atau hari ini anzur ilaika ya Robinya sebagai panggilan gitu. Hari ini karena kata perintah ya Pak Mas Duki. Iya, yang hari Makanya ini dia tuh perlu karena ini. Tuhan maka memohon ya permohonan Ya. ya perintah kalau orang ya kalau Makanya Tuhan maka memohon. perlu bentuk Robbinya ini. Jadi ya Tuhanku gitu ya. Ya betul. Tuhanku, engkau perlihatkan. Jadi sebelum memohon dia memanggil dulu, memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan ya. Jadi banyak yang hilang, yang 12 ini banyak yang hilang ini hurufnya ini. Yang pembegalan ke-12 banyak yang hilang. Banyak misteriusnya Bu Ismi di sini. Nah, Pak Fauji gimana nih untuk kata Robbi ini kan semestinya di depan ada ya juga ya. Di belakang, tapi yang jelas kalau di belakang udah jelas lah ya, otomatis ini kita paham kalau yang ini. Nah, untuk yang di depannya ini nggak usah. Jadi kalau menurut saya karena ini objeknya itu panjang itu kata seperti yang bilang Pak Mu. Jadi kita kalau begitu karena penghargaan pada Allah ya, kita bikin sebagai keterangan saja KBKK saja. Gimana? Sebagai keterangan dia roban jadinya kan? KBKK tunggal mansub, ya. Mansub dia. Jadi fathah dia. Objeknya nggak usah disebut ya Pak. Ya karena itu tadi. Ya kalau dari Ya udah sementara KBKK tunggal saja dulu. Boleh. Cuma kan di sini kan ada kaitannya dengan KBKK tunggal. KBKK tunggal. Tadi buang oleh Pak itu. Ya pas itu aja. Ya. Ya udah kita lanjut aja dulu ya. Boleh nanti kita itu kata Ari. Ya Ari ya. Penggalan ke-13. Ari bentuknya KKP. Bentuknya KKP. KKP terdiri KKP berasal dari KKSAD.
turi. Aslinya turiu. Itu ya. Aslinya turiu. Aslinya turiu. Berubah jadi turi. Berubah apa tadi? Bertukar harokat, yaitu ya sukun diberikan kepada ro menjadi kasroh, dan ia menghilang menjadi turi. Proses KKP dibuang tu, polanya af'ala. Karena dia berpola alif, maka menjadi ari. Begitu Teh? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang ini Teh. Di belakangnya dibuang. Ah, Iya. depan Ya. belakang Bunda. Depan belakang ya. Ya, jadi gini Mbak Yati, ya. Yang sudah mati dimatikan. Hilang. Yati, Ya. Yati. Ya Pak. Jadi kita kan KKP itu berasal dari KKSAD, Turiu, ya kan? Nah, Turiu. Maka proses menjadi KKP, hilangkan ciri KKSAD-nya tu, ya kan? Nah, kan? Karena polanya afala, maka harus ada alif penolong yang harakatnya sesuai dengan harakat pola, ya. Ya. Kemudian huruf akhirnya disukunkan. Ya. Ini arinya A-nya panjang kalau nggak salah saya. Ya. Enggak Pak, ari cuman ari doang kalau di konteksnya. Panjang apa biasa aja? Enggak, cuman Enggak, ari. biasa aja Pak Fauzi. Biasa aja. Biasa aja. Jadi Oh, biasa aja, alifnya oke. ini alif pola Pak Oke, Fauzi. oke. Ya, alif karena Alif dia pola, ya. polanya Iya, af'ala. Iya. karena pola af'ala. Kalau pola Ya. afala, maka harus ada alif penolong yang harakatnya sesuai dengan pola afala itu. Ya. Cuman di sini barangkali saya menambahkan tadi, coba saya ulang ya Pak. Bentuknya KKP berasal dari KKSAD Turi, aslinya Turiu, kemudian bertukar harokat, ya sukun diberikan kepada ro menjadi ri dan dia menghilang, maka menjadi Turi. Pak Fauzi, ya sukun yang mana Pak Fauzi memberikan harokat Ya, kepada Ru? Mungkin dia mulai dari iu tadi itu. Turiu, ya dari Turiu. Jadi Tapi iunya tuh itu hilang. catatan ibu aja, Bu. Itu catatan ibu aja. Nggak usah diurai. Tidak usah diuraikan. Begitu Nanti ya. kalau ada pertanyaan, ibu kan Terus? nangis. Nah, Oh iya, baru betul, dikeluarkan. Baru dikeluarkan itu jurus itu. Oke. Simpan dulu. Katanya, Jadi simpanan. katanya roaya ya Jadi Pak ya. ibu menguraikan dari aja, Turi aja. Turi. Oh Iya. gitu. Ini aja. Terus? Ini kayak di sini Bunda, kayak di yang ditampilin nih. Ya. Akar katanya roaya, polanya af'ala. Karena berpola alif maka dia menjadi ari. Ini di sini enggak perlu kita uraikan kalau roaya adalah dua huruf sia yang 90% di dalam Al-Qur'an hasil penelitian Rijal Al-Hasani proses KKP. Boleh di akar kata. Boleh itu. Itu Tapi menurut saya, Bu Yati Itu. kan di catatan aja itu, Bu, karena penggalan Ibu kan panjang, ya. Panjang. Ya. Makanya Jadi, diminimalisir. itu pengetahuan Ibu Yati, ya. Tapi nggak usah diuraikan di sini. Ya. Lu panjang nanti presentasinya. Ya. Ya, pola Siapa ini ya? af'ala berpola Siapa ini? alif maka menjadi ari. Ada di halaman di Muhammad Yunus di halaman 136, artinya engkau perlihatkanlah. Gitu ya, Pak ya. 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 Terus penggalan ke-14 ni yaitu kata ganti artinya aku. Penggalan ke-15 tadi penggalan ke-15 bentuknya KKSAD. Katanya apa? Bentuknya KKSAD. Loh,
Ya, Soalan ini ya. Anjur ini kan KKSAD ya. Ya. Penggalan ke-15 anjur KKSAD, bentuknya KKSAD aslinya anjuru. Karena ada KKP di depannya, maka menyukunkan KKSAD menjadi anjur. Pelakunya ana, akar katanya nazoro, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus di halaman 457, artinya aku sedang akan melihat. Penggalan ke-16, huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-17, kata ganti, artinya engkau. Bu Yati, maaf. Ya, Hurufnya ya kok nggak Bu. disebut ila. Iya. Ila, Bu Yati main Iya. nulis Penggalannya aja. sebutkan dulu Udah Bu beberapa Yati. kali Ibu Oke, oke. ngomongnya hurufnya nggak disebut, Ya, langsung makasih Bu. bentuknya. Ila, penggalan ke-16, huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-17, kata ganti, artinya engkau. Jadi Makasih, Bunda Bu. gini, Bunda biar Bundanya nggak ini Grogi. penggalan dulu baru disebutkan. Jadi nggak geclok-geclok gitu Bundanya. Iya, betul. Kadang Penggalan yang ke satu atas. Disebut penggalan dulu jadi baru urutan. enaknya gimana Bunda? Mau penggalan dulu gini. Jadi penggalan nomor 16 ilah bentuknya Ya. atau Bunda pengennya saya pengen langsung ilah aja, ilah penggalan nomor 16 bentuknya. Terserah Bunda, tapi Iya. tiap penggalan Boleh, begitu. Iya. Biar Bundanya Dibaca, harus dibaca. harus dibaca. Terus lanjut. Arti bagian pertama dulu ya. Ya, arti bagian pertama. Dan ketika Musa telah datang, nggak ada sini teh. Oh ya. Dan ketika Musa datang kepada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, dia berkata, ya Tuhanku, engkau perlihatkanlah kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Dan ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, dia berkata, ya Tuhanku, engkau perlihatkanlah kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Kalau untuk arti kemarin Bu ya udah ini belum Pak Koji? belum, ini masih awal Bu. Oh masih ya. Nanti sama Buya nanti kita Nggak apa-apa. Kita ini aja lanjut dulu ya Pak Koji ya. Ya tinggal kita dulu, nanti baru ke Buya. Ya siap. Nanti maaf mau tanya boleh? Boleh Bunda. Ya, Bu. Enggak, tadi kan ini tadi habis dibacakan untuk disebut penggalan. Kan di sini ada beberapa wakaf, kayaknya di bagian 1, bagian 2, ini kan baru bagian 2 gitu. Mungkin bagian 1 baru ini, Bu. Bagian 1 Bu. Karena panjang. Ini 2. Kayaknya bagian 1 tadi sampai Robbuhu bukan? Enggak, bagian 1 tuh sampai ilaika. Oh gitu tadi. Oh ya udah, kalau emang sampai itu enggak, maksudnya tadi kan Bu Yati enggak ada keterangan nih bagian 1 penggalan sekian sampai penggalan sekian gitu. Tadi kan juga kayaknya setahu saya biasanya disebutin dulu penggalan semua, udah setuju semua gitu, baru habis itu baru ini kan sudah tampilan kedua Bu Oti. Iya. Di panggilan tadi penggalan sudah setuju. Oh ya. Itu langsung ke uraian tadi Bu Yati. Oh ya. Jadi ini sama penggalan kedua penggalan ke-1 sampai dengan tadi ini ya. Ya. Ya, Bu Oti benar, Bu Yati juga benar. Tapi yang paling benar Pak Fauzi. Jadi maaf tadi saya mungkin kurang nyimak kali, mohon maaf. Ya, karena keterbatasan waktu kita tadi masuk ke ayat pembacaan ayat aja tadi. Ya. Jadi ini sampai ilaika ya. Ini sampai ilaika baru bagian pertama ya Bu Yati. Iya. Jadi penggalan 1 sampai penggalan 17 Bunda. Saya perbagian Bu Oti sesuai wakaf.
Ya, baik. Terima kasih. Itu ada memang lah tuh enggak ada huruf la-nya itu. La itu kali menunjukkan kayak gini buat TV kalau baca langsung kan. Boleh dilangsungkan, boleh enggak kan. Iya, la Ya. itu Nabu ya. La Kalau itu. lam, ciri lam itu La kalau sebenarnya harus berhenti, Bu. Kalau Ya. lam Nah, bukannya apa? lam alif harus berhenti. Itu la itu. Ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh Nggak boleh berhenti. Ya Allah. berhenti. Iya, tidak boleh berhenti. Tidak Ya, boleh tidak berhenti. boleh Salah, salah. Itulah maksudnya. Ya, makanya sampai penggalan 17 ya bagian Ya. 1. Ya, Kalau ya, yang benar. jim boleh berhenti, Putri, boleh. ngopi dulu Putri. Boleh tidak. Iya. Ya. Maaf ya, baru ada tamu jadi betul-betul kok Ya, Saya salah. lanjut, Pak Koji, teh, saya lanjut. Ya, lanjut. terima kasih. Ya, Sebentar. sama-sama. Penggalan Sebentar, Bu. ke-18. Oh, sebentar, Pak Mas Duki katanya. Oh Bentar, ya, Bunda. baik Kita Pak. kembali ke tadi ke arti ayat. Nah, ini ya. Ini tadi gini, walama ja'a Ya, Musa ya, ketika Musa datang limi kotina pada waktu yang kami tentukan waktunya ya. Nah, ya. ini kan satu kalimat. Kemudian Hmm. wakalamahu robbuhu sebetulnya kalamahu robbuhu kalimat yang berbeda kan. Robuhu kan itu kan itu apa namanya subjeknya, Iya. kalamahu predikatnya, dan Tuhan berkata kepadanya, dan Tuhannya, hunya itu dikurang itu kan ya, Oh iya, dan dan Tuhannya ya Tuhannya berkata ke, oh berkata iya. kepadanya. Oke, Kemudian ini di sini pola, hanya ya. ya, Iya, benar-benar. Kan di sini Rabbuhu. Jadi iya betul. pelaku Ya, huwa iya, dari kata ganti ini, ya. Ini pelaku dari tambahnya. Kata ganti kalama ini Rabbuhu ya. Dan Rabbuhu Tuhannya dia. telah berfirman, iya. Ya. Ini Mbak Pepe. Rabbuhu Nah, Tuhannya. Ya. Dia, telah berfirman. Musa telah Jadi berkata-kata kepada dan Tuhannya. Tuhannya telah berfirman kepadanya itu kan satu kalimat sendiri yang Ya. apa ada kalau dikatakan. Kemudian kalimat selanjutnya dia berkata. Oh Dia gitu. berkata kan sebetulnya pelaku dan kata kerja kan, dia berkata dan kata kerja. Kemudian perlu Ya. objeknya apa gitu kan? Objeknya kalimat, berupa kalimat. Iya. Tapi didahului oleh panggilan yaitu Robbi, ya Tuhanku. Iya. Gitu. Ya, Makanya Ya tambah Tuhan. ya ini kan karena Ya. panggilan. Kalau nggak ada panggilan kan sebetulnya nggak perlu pakai ya kan. Kalau sudah bahasa terjemahan bahasa Indonesia pakai ya, makanya pakai ya Tuhanku gitu kan. Pakai ya Tuhanku. Artinya kan kalau Robbi kan bukan ya Tuhan kan Tuhanku saja kan. Iya, Tapi kalau karena Robbi panggilan sebetulnya lengkapnya ya Tuhanku, ya Robbi. Nah kemudian apa yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhannya kan dia langsung berkata kepada Tuhannya kan, Untuk hari ini perlihatkanlah. anjur ya hari ini perlihatkanlah kepadaku gitu kan, Anzur. perlihatkan kepadaku, kunya itu kan sudah subjek, hari ini kan satu kalimat tuh. Hari ini kan engkau perlihatkan padaku ada apa ada subjek yang Objek. tersembunyi di sini kan. Anta kan, bukan anta. Anta itu kan Oh iya, subjek pelaku yang tersembunyi untuk KKP hari ini itu kan. ya. Engkau perlihatkanlah Iya. kepadaku. Nah, engkau perlihatkan kamu, kemudian masuk kalimat baru nih, undur ilaika, gitu kan. Itu kalimat Anzur. sendiri yang merupakan objek dari ari gitu. Perlihatkan ya, agar undur ilaika agar aku melihat mu gitu kan. Engkau. Itu kira-kira. Anzur Pak. Perlihatkan padaku agar aku dapat Andur. melihat engkau. Undur. Anjur. Anduru. Andur atau undur? Andur tuh. Dia kan KKSAD bukan Andur ada fathahnya. Ya. Polanya tuh beda. Polanya afala. Kalau unzur Afala. polanya fala, anzur polanya afala. Afala. Kalau yang undur itu yang 24, penggalan 24. Kalau yang ke-15 ini KKSAD, Yang Pak. 15A. Nggih. Ya, KKSAD. Aslinya SAD. anjuru. Ya, Nak. Waalaikumsalam. Mulanya fa'ala. Jadi ada perubahan Pak Marzuki. Jadi enggak tanda. Tambahannya itu saja. Tuhanku telah Tuhannya telah berfirman kepadanya. Iya. Itu aja Mbak Maaf, Pepe. ini mumpungan. Kalau kalama tadi, yang penggalan 8, Iya. itu kalau di Munawir itu ada yang dia berfirman. Tadi ambilnya di mana? Berfirman Yunus apa berkata sama Munawir?
Kayaknya Yuk, Mahmud Yunus kayaknya tadi. Oh, kalau Mahmud Yunus ada Kalam nggak? kan kalam. Kalau Mahmud Yunus tadinya kayak berkata-kata apa gitu ya, Bu Yati. Ya. Oh, Kalau halaman di berapa? Munawir 1227. Enggak, yang Mahmud Yunus dulu, bentar. 1381 Teh. 381. Cakap-cakap berkata-kata. Oh ya, kalau berfirman ngambilnya di Munawir ya. Munawir 1227. Jadi ini ditukar. Jadi kalau yang berkata-kata itu Teh sesuai ini, sesuai kamusnya Teh. Enggak, Ajizim. berkata-kata benar, tapi ini kebetulan di sini kan yang berkata-katanya Allah, Tuhan, Tuhannya kan tadi ya. Ya kan? Ya. Makanya pasnya berfirman kalau Allah gitu loh. Oh gitu. Jadi kan di sini kalamanya ini pelaku huwanya siapa? Di sini. Kan Huwanya siapa polanya Bunda? kan Pak Allah. Ya, tapi kalau saya salah enggak di Munawir 1227. 1227 ya. 227. Lama. Dia telah Jadi berfirman. biasanya kalau pola selain pola fa'ala, biasanya artinya lebih dibandingkan mungkin gitu ya. Kalau Buya bisa katakan Ini polanya jadi fa'ala Teh. polanya Ala ini, fa'ala. Fa'ala. Jadi sebagusnya yang di Munawir Teh atau yang di? Enggak, sebentar Bu Yati biar dicocokkan nanti kalau lebih mana itu kan alternatif. Oh iya. Iya, tapi nanti kalau TPP nganu, saya cuman nganu aja. Nggih. Gimana Bunda? 1227 nggih. 227. Jadi Tapi itu berfirman memang di ini di terjemahan dia telah Tuhannya telah berfirman. Itu Pak Bu Ismi. Ya, di depan ya. Ya, berfirman. Ya. Jadi kita kalau di Munawirnya ada berfirman, kita ambil di yang itu aja ya. Munawir aja. Ya, yang itu aja sesuai dengan itu. Aduh. Iya Mbak Pepe. Iya. Mana yang berfirman? Mana yang Munawir katanya 1227. Kalama. Oh, Bapak sana. Oh, Baris keberapa Mbak Tri? Cepat. Kemarin kok saya ngambilnya. Oh, kemarin. Aduh, ya itu makanya itu saya itu sok tahu. Kalama melukai berbicara kepada bercakap, berbicara, bercakap. Enggak ada deh. Ada apa-apa ini aja mungkin. Dan Nggak ada juga di Munawir. Ya. Maaf. Jadi mungkin enggak Mbak Pepe, mungkin bisa di artikel keseluruhan bisa dicoba aja, enggak apa-apa mungkin dah. Kalau di sini tetap berarti Mahmud Yunus saja. Mahmud Yunus berarti jadi nggak pakai yang Munawir 1227 itu. Enggak, Mahmud Yunus saja Bunda. Maaf. Saya kok apa-apa. 122. Mahmud Yunus. Berarti makanya Mahmud Yunus ya? Iya. Mahmud Yunus saja, nanti saat diartikan keseluruhan boleh. Katakan berfirman ya. Karena di sini yang Tuhan. Iya. Yang berkata itu Tuhannya kan. Jadi Tuhannya. Ya, mohon maaf. Enggak apa-apa, kan sama-sama belajar. Itu alternatif yang baik, Bu Tri. Apa Bu Tri? Aja izin Bu Tri. Saya lanjut Teh. Ya. Penggalan ke-18, kola ya. Kola bentuknya KKL, ciri KKL-nya fathah, di akhir kata pelakunya huwa. Pelakunya huwa. Ya, terus kata-kata. Akar katanya kowalam jadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2 ya. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala,
Ada di Mahmud Yunus di halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan ke-19, lan, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-20, taro, bentuknya KKSAD, ciri kata benda berawalan ta. Kok ciri kata benda? Kenapa kata benda benar? Karena di sini cirinya KKSAD itu. berarti ini salah ya. KKSAD. Ciri Ah. kata benda. Cirinya KKSAD. aja ya, cirinya. Ya, Ulangi benda, ulangi. ya. Bentuknya KKSAD, cirinya fathah, di akhir kata, pelakunya anta, Oh, akar katanya. enggak itu Bu KKSAD. Yati. Ciri Perakiran. KKSAD apa bunda? Nah, di Ciri depan. KKSAD diawali oleh huruf ta. Itu aja mungkin yang lupa di sini. Huruf ta. Ya. Ya. Pelakunya anta, pelakunya anta, akar katanya ro'aya, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus 136, artinya engkau sedang akan melihat. Penggalan ke-21, ni, kata ganti artinya aku. Penggalan ke-22, huruf bermakna wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-23, lakini, ya, lakini, huruf bermakna. Tunggu dulu sebelum lanjut ini, ya. Saya melihat lan ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, ya. Lan ini, maka kita bikin sini tidak akan, ya. Kiranya di Munawir juga ada tidak akan gitu. 1260. Tidak akan. Tidak akan pernah melihat Allah kecuali nanti di akhirat dia. Berarti penekanan Pak Poji? Ya, ini tidak akan ini. Ya. Ya, tidak akan ini. Tapi Pak Fauji di arti KKSAD kan ada akan juga. Akan jadi. Di KKSAD taruh kan? Ya. Engkau tidak akan melihat. Ya, tapi lebih kan tegas lagi. Kan ada akan dan sedang. Jadi Ya, kita berarti gunakan akan. Jadi engkau tidak akan melihat. Ya. Melihat aku. Ya, pengertiannya lebih tegas lagi, Bu. Tidak akan dua kali memang. Tidak tidak akan. KKSAD suatu pekerjaan yang akan datang juga kan. Akan datang, akan datang itu akan sedang. Kalau pada saat sekarang kita tidak akan pernah melihat Allah. Ya, tapi janji Allah itu nanti di akhirat kita akan dipertemukan dengan Allah, ya. Jadi sini menegaskan, ya, selagi di dunia kita tidak bisa melihat Allah, ya. Tidak akan suatu pekerjaan yang tidak akan bisa terjadi gitu. Ya. Di sini saya lihat di Munawir 1290 memang artinya tidak akan memang. Kalau di Mahmud Yunus memang tidak saja artinya, ya. Kita pakai Munawir aja, tidak akan ini. Ya, Pak Helmi boleh ditambahkan halamannya nggak apa-apa? Ini yang lakin ini. Di Munawir ada artinya Munawir. 1290 tidak akan artinya memang. Tidak akan lan ya Pak Poji ya. Ya. 1290 Pak. Ya, 1290 di tengah di tidak akan ya. Di bagian kanan dan di tengah, ya. Pas artinya tidak akan. Lan ya. Akar kata, kayak akar kata ada bintangnya. Ya. Selanjutnya Pak, lakini ya. Penggalan 23, lakini huruf bermakna tidak bisa sukun berurutan. Aslinya lakin berarti. Ya, aslinya lakin. Karena tidak bisa dua sukun berurutan, maka ini menjadi kasroh. Artinya tetapi. Ya. Terus penggalan 24,
bentuknya Nah, unsur KKP. Apanya? Ngering. Bentuknya KKP katanya belum disebutkan Bu Yati. anjur, ya, unjur ya. Nah, Penggalan ke-24 unjur, bentuknya KKP, pelakunya anta, oh, polanya fa'ala. KKP berasal dari Oh iya, Masya Allah. tanzuruna. Bentuknya KKP, pelaku anta, akar katanya nazora. KKP berasal dari KKSAD tanjuru. Bunda. Proses ya. Bunda. KKP ini ininya dulu diuraikan dulu, baru untuk pelaku akar polama nanti terakhir. Aslinya gitu loh. Ini Ya. dulu ya KKP. Semua KKP begitu Bunda ya. Berasal dari KKSAD Unjur, gitu. bentuknya KKP, pelakunya anta, akar katanya belum. nazoro. KKP ya berasal dari KKSAD gitu teh. Ya, KKSAD Tanzuru. Ya, tanjuru. Tanzuruna. Nah, tanjuru. Proses KKP ya dibuang Ini ta. Tanzuruna, kenapa ini Tanzuru? Tanzuru dah. Tanzuru aja, Mbak. Oh, ini kenapa Tanzuruna? Ini Hapus aja. memang Tanzuru aja, nggak pakai na itu. Ya, Kan pelakunya anta ya. Ya, pelakunya Ya, anta anta itu. Ya. Bisa. Tanjuru, proses KKP yaitu dibuang ta karena akar kata pertama sukun diberi alif penolong. Akar kata kedua domah maka penolong domah. Maka menjadi unjur. Ya, yang belakangnya belum ini. Huruf terakhir disukunkan. Oh iya, karena sukun ya. Huruf akhir disukunkan. Mbak Pepe udah mau jam 10, kita nggak pindah dulu. Oh. Oke. Apa dihabisin aja? Iya. Aku melu ae. Pindah. lagi. Ya. Pindah lah Pak Fauzi. Karena masih panjang, Ya udah sampai ya. jam 10 aja ya. Ya sampai jam 10 aja Mbak Pepe. Baik, Bu. Iya. Berarti nggak pindah ya? Nggak usah. Sampai akhir aja. Bagaimana tadi teh yang huruf akhir disukunkan ya teh, di situ dilupa. Iya. Saya ulangi ya teh. Penggalan ke-24 unjur, bentuknya KKP, pelakunya anta. Belum. Ya. Bentuknya KKP, KKP berasal dari KKSAD, Tanzuru. Nah, baru proses KKP baru dinyatakan gitu. Ya. KKP berasal dari KKSAD Tanjuru, ya. Nah, terus proses KKP. Proses KKP dibuang ta, langsung dibuang belakang teh? Nah, di depan dulu. Di depan dulu, baru selesai di depan baru ke belakang Bu Yati. Dibuang ta ya teh. Dibuang ta, akar pertama sukun. Nah, gitu teh. Perlu alif penolong. Harakat alif penolong. Oh, iya. Harakat alif penolong bisa dilihat dari memperhatikan. Harakat alif penolong memperhatikan akar kata kedua domah. Huruf kedua domah. Harokat huruf kedua domah. Huruf kedua. Huruf kedua domah. Bukan akar huruf kedua akar kata gitu. Huruf kedua akar kata. Bila harokatnya domah maka alif penolongnya menjadi domah. Bila harokatnya domah maka alif penolong domah. Terus membuang yang di belakang kapan teh? Ya lanjut. Terus bagaimana cara mengenalasinya ini? Sukunkan. Oh, huruf akhir disukunkan ya. Huruf akhir disukunkan, maka menjadi unjur. Baru pelaku. Ya, baru pelaku anta. Pelakunya anta. Oh, ini sini saya
pelakunya Ya pertama. dicatat Bu Yati, jadi tidak salah lagi. Bu Yati nanti dibaca lagi. Kebalik-balik. Nanti kalau KKP uraiannya gitu Bunda ya. Oke, nanti saya ini kan Teh ya. Iya. Jadi Pelaku urutan menyebut untuk pelaku ini, aduh di poin keberapa tadi ya? Yes, Menjadi setelah. unjur, pola, pahala, ada di Oh, Mahmud. hukum. Pelaku dulu. Tanda pas deh. Iya, Pelaku, akar pelakunya, kata, pola. pelakunya anta, akar kata ya langsung. Ya. Silakan akar kata. Pelaku anta, Akar terus akar Akar kata. kata, nazoro, pola. berarti yang duanya di akhir ya. Saya pertama-tama udah disebutin. Pak Helmi ini lanjut sini ya. Habis Oh, bentar lagi selesai Bunda. Oke, pas jam 10 Bentar lagi siap selesai Uni. kok kita. Udah jam 10 kita anu aja. Oh, yaudah. Break aja lagi. Berarti ini diselesaikan undur. Bunda Yati. Artinya. Bu Yati sering panggil-panggil unsur, nah buzur nah muncul. Datang menuju. Ini aja nongol Bunda. Jadi datang. Enggak lama udah. Kita anu aja ya Bu. 457 Diselesaikan aja nih Bu Yati. Tadi nama Yunus berapa artinya apa? Nanti kita ulang anu aja. Di Mahmud Yunus 457 Bu Tri. Nggih, artinya engkau perlihatkanlah. Nggih, udah berarti kan sudah selesai itu. Oke, makasih banyak. Masih banyak saya harus robat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak pelajaran. Uji ditutup aja. Berarti nggak usah pindah ya, tutup nggih. Iya. Baik, alhamdulillah. Apapun juga bentuknya, kita proses belajar ya. Kita masih belajar, cuma semangatnya tetap harus jaga Bu Yati. Senang semangat Bunda Yati ini. Habis ini harus kita ulang-ulang ya Bu Yati. Iya, aduh. Agak rajin sedikit ulang kita. Baru. Balik-balik sadonya. Nyebab siapa? Nggak pernah Rofa. Baik, ya. Terima kasih kepada Mbak Pepe, Bapak, Ibu-ibu kelas GBG. Terima kasih kepada kelas Uni yang sudah sabar menunggu. Baik, kita baca doa famil Quran dan kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih semuanya.